Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Sigi. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengurutkan pecahan, mulai dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya, mulai dari besar ke terkecil. Pengen tahu bagaimana caranya? Saksikan penjelasan dari Pak Sigi ya. Yang pertama, kita akan mencoba mengurutkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Coba urutkan pecahan-pecahan berikut mulai dari yang terkecil. Perhatikan, ada 2/6, 4/6, 1/6, 3/6, dan 5/6. Langkah pertama, kalian lihat penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya adalah 6. Jika penyebutnya sudah sama, kalian tinggal mengurutkan pembilangnya. Ada 2, 4, 1, 3, 5. Maka urutannya adalah 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan yang terakhir 5/6. Pecahannya adalah 3/7, 1/7, 2/7, 4/7, 6/7. Ingat ya, langkah pertama, lihat penyebutnya terlebih dahulu. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurutkan pembilangnya. Karena dari yang terbesar, maka jawabannya yang pertama adalah 6/7, kemudian ya betul 4/7, 3/7, 2/7, dan yang terakhir yang terkecil 1/7. Berikutnya kita akan mencoba mengurutkan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana caranya? Contoh, ada beberapa pecahan biasa yang penyebutnya berbeda, 5/8, 1/2, dan 3/4. Bagaimana cara mengurutkannya? Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. Dan langkah kedua, jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurutkan pembilangnya sesuai dengan soal, mau dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Langkah yang pertama, kita akan menyamakan penyebut pecahan tadi dengan mencari KPK-nya. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara mencari KPK? Yuk simak dengan baik-baik. Kita akan mencari KPK dari 8, 2, dan 4. Kita gambar tabelnya terlebih dahulu. Nah, kita akan membagi bilangan tersebut dengan faktor prima. Perlu kalian ingat ya, bilangan prima mulai dari berapa? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang pertama, kita akan bagi dengan berapa? Ya, 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian dibagi dengan berapa? Ya, masih dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena ini sudah sampai 1, maka sudah selesai. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian dibagi berapa lagi? Ya, tepat, bagi 2 lagi. 2 bagi 2 sama dengan 1. Ini sudah selesai. 1 tadi juga sudah selesai. Maka akan kita peroleh KPK dari 8, 2, dan 4 adalah dengan cara mengalihkan faktor pembaginya tadi. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nanti kita akan mengubah penyebutnya menjadi 8.
Perhatikan. Yang pertama, 5/8. Penyebutnya sudah 8, maka tidak usah kita ubah. Yang kedua, 1/2. Penyebutnya akan kita ubah menjadi 8. 2 dikali berapa yang nantinya menghasilkan 8? Ya, benar. 2 dikalikan 4. Karena 2 dikalikan 4, otomatis 1 juga dikalikan dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. 3/4. Penyebutnya akan kita ubah menjadi 8. 4 dikali berapa ya yang menghasilkan 8? 4 sekali. Kita akan kalikan 2. 4 dikali 2, otomatis 3 juga akan dikalikan dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jika akan kita urutkan pecahan tersebut mulai dari yang terkecil, maka urutannya adalah 4/8, kemudian 5/8, dan yang terakhir 6/8. Langkah yang terakhir, kita kembalikan ke pecahan semula. 4/8 tadi adalah 1/2, 5/8 tetap, dan 6/8 tadi bentuk semulanya adalah 3/4. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1/2, 5/8, dan yang terakhir 3/4. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan yang berbeda. Coba urutkan pecahan-pecahan berikut mulai dari yang terbesar. Contoh, terdapat pecahan 0,2, 21/4, dan 3/5. Bagaimana cara mengurutkannya? Langkah pertama, untuk mengurutkannya, ubah menjadi bentuk yang sama. Boleh pecahan biasa semuanya, atau dalam bentuk desimal semuanya. Jika diubah ke pecahan biasa, maka langkah-langkahnya seperti tadi. Samakan penyebutnya dengan KPK. Jika sudah sama semuanya, lalu urutkan pembilangnya. Jika diubah ke desimal, urutkan berdasar nilai tempatnya. Yuk kita pelajari satu persatu. Kita akan belajar dengan cara yang pertama, yaitu mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa semuanya. Tadi 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi belakang koma ada satu angka, maka nanti akan per 10. Pecahan biasa dari 0,2 adalah 2/10. Kemudian pecahan campurannya 2, 1/4. Kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Kita tulis penyebutnya sama ya, 4. Caranya bagaimana? Kita mulai dari mengalihkan 4 dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8, kemudian ditambah pembilangnya 1. 4 kali 2 sama dengan 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka bentuk pecahan biasa dari 21/4 adalah 9/4. Dan yang terakhir tidak perlu diubah karena sudah berbentuk pecahan biasa, yaitu 3/5. Kita peroleh penyebutnya 10, 4, dan 5. Langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya dengan KPK dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. KPK dari 10, 4, dan 5 sesudah kita cari adalah 20. Maka nanti kita akan mengubah semua penyebut pecahan tersebut menjadi 20. Kita cari satu persatu ya. Yang pertama 0,2 tadi pecahan biasanya 2/10. Akan kita ubah penyebutnya menjadi 20. 10 kali berapa ya yang menghasilkan 20? Ya betul, kalikan 2. Karena 10 dikalikan 2, maka 2 juga akan dikalikan dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian yang kedua 21/4. Bentuk pecahan biasanya adalah 9/4. Kemudian akan kita ubah penyebutnya menjadi 20. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Ya, kalikan 5. Karena 4 dikalikan 5, 9 juga dikalikan dengan 5. 9 kali 5 sama dengan 45. Kita peroleh
45/20. Dan yang terakhir 3/5. 5 kali berapa ya yang menghasilkan 20? Ya, tepat, kalikan 4. Maka di atas juga akan kalikan 4. 3 kali 4 sama dengan 12/20. Sudah kita samakan penyebutnya semuanya. Ya, ada 4/20, 45/20, dan 12/20. Tadi diminta untuk mengurutkan pecahan mulai dari yang terbesar. Maka akan kita peroleh urutan pecahan dari yang terbesar adalah yang pertama 45/20, yang kedua 12/20, dan yang terakhir 4/20. Apakah sudah selesai? Belum. Kita akan kembalikan ke bentuk pecahan yang semula. Tadi 45/20 bentuk pecahan awalnya adalah 1/4. Sementara 12/20 adalah 3/5. Dan yang terakhir, yang terkecil 4/20 adalah 0,2. Sekarang kita akan belajar jika pecahan tersebut akan diubah menjadi desimal semuanya. Tadi pecahannya berapa saja? 0,2 sudah menjadi desimal, maka tidak perlu kita ubah. Kemudian 1/4 kita ubah menjadi desimal menjadi berapa? Ya, caranya 2 kita simpan dahulu. Kita pisah dengan tanda kurung. 1/4-nya akan kita ubah menjadi per 100 supaya lebih gampang. 4/100 dikalikan 25. Sementara atas juga akan kita kalikan 25, maka menjadi 25/100. Karena per 100 maka nanti akan ada 2 angka di belakang tanda koma. Kita tulis terlebih dahulu 0,25, maka menjadi 2,25. Bentuk pecahan desimal dari 21/4 adalah 2,25. Kemudian yang terakhir 3/5 akan kita jadikan berapa? Ya, per 10. 5/10 kalikan 2. Otomatis di atas juga akan kita kalikan 2, 6. Karena 6/10 maka nanti akan ada 1 angka di belakang tanda koma. Jadi menjadi 0,6. Maka bentuk pecahan desimal dari 3/5 adalah 0,6. Selanjutnya kita akan menulis ketiga bentuk desimal tadi bersusun ke bawah. Yang pertama 0,2, yang kedua 2,25, dan yang terakhir 0,6. Langkah selanjutnya kita akan mengurutkan dari nilai yang terbesar. Yang pertama kita lihat nilai tempat satuan dulu, yaitu angka yang ada di depan tanda koma. Ada 0, 2, dan 0. Mana yang terbesar? Jadi yang terbesar adalah 2,25. Ini 2,25 urutan yang pertama. Kemudian urutan terbesar kedua kita lihat ada 0,2 dan 0,6. Nilai tempat satuannya sama-sama 0. Kemudian kita lihat nilai tempat per 10-nya. Ada 2 dan 6. Mana yang terbesar? Ya, 6. Maka 0,6 menempati urutan kedua. Dan yang terakhir 0,2 menempati urutan ketiga. Sehingga akan kita peroleh urutan mulai dari yang terbesar adalah yang pertama 2,25, yang kedua 0,6, dan yang terakhir 0,2. Apakah sudah selesai? Belum. Kita akan mengubah ke dalam bentuk pecahan awal. 2,25 tadi adalah bentuk pecahan awalnya 21/4.
0,6 bentuk awalnya adalah 3/5. Sementara 0,2, terserah kalian mau memilih yang mana. Mau memilih cara mengubah menjadi pecahan biasa atau menjadi desimal sesuai yang kalian sukai. Intinya kalian harus sabar dan teliti. Cukup sekian penjelasan dari Pak Sigi. Semoga bermanfaat ya. Kalau belum paham, diputar lagi videonya. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.